Pernahkah kamu merasa ingin bertemu seseorang dari galaksi yang sangat jauh untuk sekedar bercengkerama? Ya, pengalaman seperti itu mungkin tampak seru sekaligus menakutkan. Tapi, hey, kita sudah pernah melakukan perjalanan ke luar angkasa, sudah pernah ke bulan, dan beberapa robot pendarat bahkan sudah menjelajahi Mars. Tapi, belum ada makhluk luar angkasa yang ditemukan. Kenapa ya? Kita belum mendapatkan bukti adanya kehidupan di luar bumi. Baik, Wikipedia maupun forum-forum internet gak bisa menjawab pertanyaan ini secara pasti, meskipun ada banyak spekulasi mengenai topik ini. Jadi, gimana kalau kita seru-seruan dan mencoba tanyakan hal yang sama kepada AI? Aku mendapatkan beberapa jawaban. Yuk, kita bahas. Pertama, kita mungkin belum cukup melakukan pencarian. Kita baru saja menjelajahi secuil bagian dari alam semesta. Para ahli mengatakan, kita baru menjelajahi 4% antariksa yang tampak. Tapi apa yang dimaksud dengan antariksa yang tampak? Itu adalah bagian yang bisa dilihat oleh astronom. Antariksa yang tampak terdiri dari eksoplanet, bintang, dan bahkan galaksi. Tentu saja, kita nggak bisa mengamati semua galaksi dari bumi. Bayangkan saja, ada sekitar 100 miliar galaksi di alam semesta yang bisa diamati. Entah, ada apa lagi di tempat yang nggak terjangkau oleh kita. Terlebih lagi, para ilmuwan nggak bisa melihat 96% antariksa yang mereka sebut sebagai vast space. Tapi, kenapa mereka nggak bisa melihatnya? Nah, ada dua hal yang bisa bantu menjawab pertanyaan ini, yaitu energi gelap dan materi gelap. Kedua hal ini cukup rumit untuk dipahami, tapi biar ku jelaskan. Materi gelap ditemukan saat para ilmuwan bereksperimen untuk mengukur kecepatan bintang-bintang di berbagai tempat di galaksi. Mereka menemukan bahwa bintang-bintang terluar di alam semesta mengorbit pusatnya dengan kecepatan yang sama dengan yang berada di dekat pusatnya. Ini mungkin gak masuk akal bagimu, dan para ilmuwan pun bingung. Seharusnya hal ini membuat galaksi-galaksi hancur berantakan. Tapi para ilmuwan mengamati fenomena ini lebih dekat dan menyadari yang terjadi justru sebaliknya. Singkat cerita, di akhir pengamatan, para ilmuwan menyimpulkan ada lebih banyak materi di alam semesta dan mereka menyebutnya materi gelap. Sedangkan, energi gelap jauh lebih membingungkan dan jujur saja, para ilmuwan belum sepenuhnya memahami apa itu energi gelap. Menurut perkiraan saat ini, alam semesta memiliki 73% energi gelap, 23% materi gelap, dan hanya 4% materi yang lebih nyata seperti planet, tata surya, dan tentu saja bintang-bintang. Sepertinya pencarian kita memang belum cukup. Ditambah lagi, sinyal radio baru bisa dideteksi selama seabad, dan kita baru aktif berburu sinyal dari peradaban makhluk asing selama beberapa dekade. Ada kemungkinan kita belum cukup meneliti galaksi untuk menemukan kehidupan cerdas. Satu lagi yang disebutkan oleh AI adalah bahwa kecerdasan itu langka. Ya, kita sependapat soal ini. Kecerdasan itu langka, bahkan di antara manusia. Cuma bercanda. Cukup bercandanya, langsung saja ke fakta. Masalahnya, kondisi yang mengarah pada kehidupan makhluk berakal di bumi mungkin langka dan sulit ditiru di tempat lain. Sebagai contoh, bumi berada di area galaksi yang stabil, memiliki bulan besar yang menstabilkan kemiringan aksialnya, dan memiliki cukup air dan sumber daya lainnya untuk mendukung kehidupan. Peradaban makhluk hidup lain mungkin nggak berkembang karena keadaan yang tidak umum ini. Para ahli astrobiologi sangat yakin bahwa kehidupan sederhana ada di seluruh alam semesta. Kehidupan sederhana di sini berarti sel individu atau bahkan organisme kecil yang terdiri dari beberapa sel. Tapi mari kita bedakan sedikit konsepnya. Kehidupan adalah kehidupan, dan kecerdasan adalah kecerdasan. Kehidupan bisa ada tanpa kecerdasan, sementara kecerdasan gak bisa dipisahkan dari bentuk kehidupan apapun. Tapi ada satu masalah, agar organisme apapun bisa berevolusi, dibutuhkan energi matahari yang cukup. Masih ingat bagaimana evolusi di bumi? Mikroorganisme sederhana muncul di bawah air, tapi cahaya mataharilah yang membantu mereka berevolusi menjadi sesuatu yang bisa membuat video seperti ini. Tapi, sayangnya, sebagian besar planet gak punya kondisi yang tepat untuk mewujudkannya. Bukan, aku gak sedang membicarakan internet. Maksudku adalah atmosfer, medan magnet pelindung, dan banyak faktor lain yang memastikan kondisi yang baik untuk kehidupan.
Masih ada penjelasan lebih lanjut mengenai teori kecerdasan ini. Umat manusia nggak selalu seperti sekarang. Selama berabad-abad, orang-orang hanya menatap bintang-bintang untuk mencari tahu tentangnya. Barangkali beberapa ribu tahun yang lalu ada kehidupan cerdas di suatu tempat yang nggak jauh dari sini. Hanya saja saat itu kita nggak bisa berkomunikasi dengan mereka. Mereka mungkin melihat penduduk bumi dan berpikir betapa primitifnya kita dan memutuskan untuk nggak menghubungi kita sama sekali. Dan mungkin juga mereka berpindah alam semesta untuk mencari kehidupan yang lebih baik. Siapa yang tahu? Maaf, tapi jika spekulasi gila ini benar, kecil kemungkinan kita bisa berkomunikasi dengan kehidupan di galaksi lain. Bahkan ada penjelasan ilmiah yang mendukungnya. Tetangga intergalaksi terdekat kita adalah Katai Canis Major. Kita boleh menyebutnya tetangga, tapi butuh waktu hampir 750 juta tahun untuk sampai ke sana dengan teknologi yang kita miliki saat ini. Banyak sinyal radio super cepat yang bisa bergerak mendekati kecepatan cahaya butuh waktu 25.000 tahun untuk sampai ke sana. Gagasan lain yang diberikan oleh AI adalah bahwa kehidupan cerdas di suatu tempat di luar sana mungkin ada, tapi kita nggak bisa mendeteksinya. Asumsinya, peradaban lain menggunakan transmisi radio dan teknologi lain seperti yang kita miliki untuk mencari kecerdasan ekstraterestrial. Mungkin saja, peradaban lain telah menciptakan metode komunikasi yang nggak kita pahami atau nggak bisa kita deteksi. Ayolah, kita belum selesai memahami banyak hal di bumi. Contohnya, masih banyak bahasa kuno di bumi yang belum kita pahami. Misalnya, tulisan Olmec. Kabarnya, ini adalah sistem tulisan tertua di bagian barat bumi dan ditemukan saat blok Kaskajal ditemukan di Meksiko. Para ahli percaya tulisan ini dibuat oleh orang-orang yang cukup terpelajar. Ada 62 aksara yang terukir di blok itu. Beberapa tampak abstrak, sementara yang lain terlihat seperti kumbang, jagung, dan bahkan singgasana. Sejauh ini belum ada yang berhasil menerjemahkan apa yang tertulis di sana. Tulisan Olmec adalah salah satu dari sekian banyak tulisan yang belum diterjemahkan di bumi. Hey, bagaimana kalau hidup kita ini seperti game arcade? Kamu bisa naik ke level berikutnya hanya setelah menyelesaikan semua misi di level yang sedang kamu mainkan. Teori lainnya adalah bahwa peradaban lain sengaja menghindari kita. Karena mereka nggak ingin mengganggu perkembangan kita atau karena menganggap kita berbahaya atau agresif. Kalau begitu, mereka mungkin bersembunyi. Nah, kalau ada peradaban lain yang menghindari kita, mereka bukan satu-satunya. Bahkan saat ini, ada suku-suku di bumi yang sengaja menghindari apapun yang berhubungan dengan peradaban. Suku-suku ini bisa ditemukan di banyak tempat, mulai dari Amazon hingga Samudra Hindia. Tapi sebaiknya jangan mendekati mereka. Ada sekitar 100 suku yang belum tersentuh di planet ini, dan beberapa di antaranya konon sangat berbahaya. Sebagai contoh adalah suku Sentinel yang tinggal di dekat Teluk Benggala. Karena alasan yang tidak diketahui, mereka menolak kontak apapun dan setiap upaya untuk berkomunikasi dengan mereka biasanya ditolak. Pihak berwenang menganjurkan untuk menjauhi daerah itu karena siapapun yang mencoba mengganggu suku ini pasti akan mendapat masalah. Di beberapa tempat, pihak berwenang melakukan yang terbaik untuk melindungi orang-orang yang masih belum tersentuh. Oleh karena itu, Kolombia dianggap sebagai negara yang menawarkan perlindungan maksimal kepada suku-suku yang memilih hidup dalam isolasi. Situasi serupa juga berlaku di Ekuador. Ada 2 kelompok orang yang tinggal di wilayah Amazon. Mereka semi-nomaden dan gak menggunakan teknologi modern. Orang-orang ini hidup dari bercocok tanam, meramu, dan berburu. Beruntung bagi mereka, sejak tahun 2007 ada kebijakan nasional di Ekuador yang melindungi hak-hak masyarakat ini. Dengan demikian, mereka harus tetap tak tersentuh, menentukan nasib sendiri dan setara, serta hak mereka untuk tidak melakukan kontak apapun dihormati. Bagaimanapun, tidak ditemukannya kehidupan cerdas di luar bumi bukan berarti nggak ada sama sekali. Seiring kemajuan teknologi dan pemahaman kita tentang alam semesta, kita mungkin akan menemukan bukti-bukti adanya peradaban lain.